Selamat pagi Frater. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan dalam semangat ya Frater. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Yanto. Puji Tuhan saya baik-baik. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Kabarnya baik juga Frater. Oke, baik. Puji Tuhan, saya juga baik Frater. Senang mendengar Frater dalam kondisi sehat. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan supervisi sebelum Frater menjalankan sesi coaching nanti. Apa rencana kegiatan coaching itu selesai nanti Frater? Baik, setelah sesi ini saya akan melakukan coaching dengan rekan guru ya, dengan Ibu Marni untuk membahas tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya berharap bisa menemukan langkah-langkah konkret, lalu kita bisa diskusi untuk menemukan ini, terutama memperkuat kompetensi coaching saya nanti. Bagus sekali Frater. Mari kita mulai dengan mendiskusikan rubrik penilaian coaching yang akan kita gunakan nanti Frater. Baik, ya. Dalam sesi pra supervisi ini, pertama-tama kita akan membahas tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang digunakan untuk mengukur seberapa baik Frater menunjukkan kompetensi coaching, seperti presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah Frater sudah memahami rubrik ini dengan baik? Ya, saya sudah paham rubrik ini. Saya ingin memastikan bahwa saya dapat mengaplikasikan setiap kompetensi dengan baik saat melakukan coaching nanti. Ya. Bagus sekali Frater. Rubrik ini akan menjadi panduan kita dalam mengevaluasi bagaimana Frater bisa meningkatkan kualitas coaching, terutama di 3 kompetensi inti tadi. Kita akan fokus pada pengembangan presence, mendengarkan secara aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari rubrik ini, kompetensi coaching apa yang ingin Frater kembangkan dalam sesi coaching nanti, Frater? Baik, saya ingin mengembangkan ketiganya. Ketiga kompetensi ya, kompetensi tadi ya, presence, mendengarkan secara aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya merasa 3 kompetensi ini sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif dengan rekan kerja yang saya ajak untuk di sesi coaching nanti. Luar biasa ya Frater. Dengan fokus pada ketiga kompetensi ini, kita akan berusaha mengembangkan keterampilan Frater secara menyeluruh. Iya. Dari ketiga kompetensi tadi Frater, mana yang secara khusus Frater ingin saya observasi lebih mendalam selama sesi coaching nanti Frater? Baik, saya ingin fokus pada presence dan mendengarkan secara aktif. 2 hal itu saya ingin Pak Yanto nanti bisa mengamati saya waktu sesi coaching nanti. Saya merasa dengan membangun kehadiran penuh dan kemampuan mendengarkan yang baik, saya bisa membantu coach merasa lebih didukung dan membuka dirinya lebih baik. Baik Frater ya. Jadi saya akan observasi bagaimana Frater bisa hadir secara penuh dalam setiap momen percakapan, dan bagaimana kemampuan mendengarkan aktif dapat membantu coach lebih nyaman seperti fokus dalam menggali permasalahannya Frater. Ya. Sekarang mari kita tetapkan indikator keberhasilan untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan Frater tercapai. Bagaimana Frater bisa mengetahui bahwa kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif telah berjalan dengan baik? Saya ingin melihat coach merasa nyaman, dia merasa terbuka dalam percakapan. Jika beliau merasa didengar dan mampu mengeksplorasi permasalahan tanpa terganggu, saya akan merasa bahwa tujuan saya sudah tercapai. Ya, begitu Pak Yanto. Itu indikator yang bagus Frater. Ya. Selain umpan balik dari coach, kita juga bisa melihat sejauh mana pertanyaan yang Frater ajukan dapat mendorong coach untuk lebih mendalam dalam merefleksikan permasalahan yang beliau hadapi. Baik Frater, jadi fokus Frater dalam sesi coaching nanti adalah pada pengembangan kehadiran penuh dan kemampuan mendengarkan secara aktif. Ya. Saya akan mengobservasi bagaimana Frater mampu hadir dengan penuh perhatian dan bagaimana Frater mendengarkan coach dengan cara memungkinkan beliau merasa nyaman untuk terbuka.
Indikator keberhasilannya bisa dilihat dari umpan balik coach dan bagaimana percakapan nanti berjalan lebih lancar. Ya Pak Yanto, saya setuju. Saya siap mempraktikkan dan meningkatkan kompetensi ini dalam sesi coaching nanti bersama Ibu Marni. Terima kasih Frater atas diskusi yang sangat baik hari ini. Saya yakin Frater sudah siap untuk melaksanakan sesi coaching nanti. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang telah kita bicarakan tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Yanto atas arahannya. Saya sangat merasa terbantu dan saat ini saya lebih percaya diri. Saya harap sesi coaching nanti berjalan dengan baik seperti yang kita diskusikan dari tadi. Indikator-indikator yang kita diskusikan, harapan saya bisa tercapai, bisa terutama bisa membantu rekan kerja atau Ibu Marni yang akan menjalani sesi coaching dengan saya nanti. Amin. Saya yakin Frater bisa melakukannya dengan baik. Sukses untuk sesi coachingnya nanti ya Frater. Baik, terima kasih Pak Yanto. Saya pasti melakukan dengan baik atas berdasarkan arahan yang sudah diberikan oleh Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto. Baik Bu Marni, selamat pagi. Selamat pagi Frater. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabar saya baik Frater. Bagaimana kabar Frater? Saya juga baik-baik Ibu, terima kasih. Baik, hari ini kita akan menjalani sesi coaching ya. Baik Frater. Bu Marni, topik apa yang perlu kita diskusikan hari ini? Saya ingin membahas tentang bagaimana meningkatnya motivasi belajar siswa di sekolah. Baik, jadi topik yang ingin kita percakapkan hari ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak ya. Baik Ibu, apa yang ingin Ibu capai atau dapatkan dari percakapan kita? Baik, yang saya ingin capai, saya dapat menemukan langkah-langkah atau metode-metode yang lebih bervariasi dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Bu Marni boleh memberi gambaran untuk saya bagaimana situasi sekarang? Baik Frater, saat ini saya menemukan beberapa masalah seperti siswa lebih sering menggunakan HP dan kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Siswa lebih banyak menggunakan HP untuk game atau hal-hal yang lain ya. Benar. Lalu akibatnya jadi tidak terlalu fokus dengan pembelajaran. Baik, menurut Bu Marni, apa yang mempengaruhi hal ini? Menurut saya, siswa lebih tertarik dengan hal-hal yang lebih instan yang mereka temukan sekarang, karena hal-hal menarik itu mereka jumpai di HP, sehingga pada kegiatan pembelajaran membuat mereka menjadi tidak fokus karena mereka sudah lebih fokus ke game online seperti itu. Oke, jadi HP lebih menarik daripada pembelajaran, penjelasan rumit dari guru. Baik Ibu, lalu situasi seperti apa yang Ibu harapkan? Baik, yang saya inginkan siswa itu lebih antusias dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana pada saat kegiatan pembelajaran itu kita bisa membuat kuis dalam bentuk game begitu, sehingga bisa mengikuti mereka punya perkembangan yang selalu bermain game. Mungkin pada saat pembelajaran kita bisa buat permainan atau game tetapi dalam bentuk kuis pembelajaran. Baik Ibu, saya pikir penjelasan yang bagus ini. Bagaimana caranya? Tadi yang Ibu harapkan itu bisa terwujud, bagaimana caranya? Baik, yang saya pikirkan mungkin
membangun komunikasi bersama rekan-rekan guru di sekolah, Oke. mengadakan pertemuan dulu, menyampaikan hal-hal apa yang menjadi kendala saat ini di sekolah. Oke. Setelah itu mungkin dari Bapak Ibu guru bisa menemukan ide-ide yang lebih bervariasi atau kreatif sehingga bisa menemukan metode pembelajaran yang lebih membuat peserta didik itu tertarik atau tidak jenuh. Baik Ibu, terima kasih. Apa yang harus disiapkan supaya ide-ide tadi mulai bisa dilakukan? Yang pertama mungkin saya mendapatkan ide dari peserta didik apa yang membuat mereka itu lebih fokus ke game online ketimbang pembelajaran. Dari ide-ide mereka menjadi pegangan untuk saya pada saat saya menyampaikan kepada rekan-rekan guru. Setelah itu saya menyampaikan ke tim kurikulum karena mereka yang langsung berhadapan dengan proses atau kegiatan pembelajaran, sehingga tim kurikulum mungkin melakukan pertemuan khusus untuk mengevaluasi kegiatan ini. Oke. Jadi perlu datang dari anak ya, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu Marni bisa memastikan bahwa program ini atau perencanaan itu bisa berjalan baik? Oke, baik. Yang pertama mungkin di sekolah harus melakukan evaluasi secara berkala, misalnya 3 bulan sekali atau lebih baik lagi 1 bulan sekali, sehingga kita mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan juga guru tentang proses pembelajaran yang mungkin kurang sehingga bisa menemukan solusi untuk memperbaiki. Nah, baik Ibu, terima kasih. Lalu kriteria bahwa program itu sukses itu seperti apa Ibu? Yang pertama, saya membangun komunikasi terbuka dengan peserta didik, mengevaluasi dengan peserta didik dan juga dengan rekan-rekan, sehingga ada kerjasama yang baik ketika kegiatan pembelajaran nanti. Bapak Ibu guru di sekolah atau rekan guru dan juga peserta didik dapat sama-sama berantusias mewujudkan motivasi belajar yang lebih baik. Apakah ada lagi yang perlu dipertimbangkan? Oke. Ada yang berikutnya, saya membangun komunikasi bersama kepala sekolah. Oke. Karena beliau sebagai pimpinan, tentunya Oke. segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah harus sepengetahuan beliau. Lalu Oke. yang berikut juga mungkin mengundang orang tua untuk mengikuti pertemuan atau mengadakan sosialisasi sehingga selain anak murid itu berada di sekolah, mereka itu lebih banyak dengan orang tua, sehingga bagaimana cara kita mengatur agar penggunaan HP itu dibatasi, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari alternatif-alternatif yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa yang dilakukan setelah sesi ini? Yang pertama, saya akan mengajak rekan-rekan di sekolah untuk melakukan pertemuan di minggu depan, lalu merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menarik atau bervariasi. Oke. Baik. Nah, selanjutnya, kapan tepatnya langkah pertama ini akan dilakukan? Lalu Ibu perlu menghubungi siapa yang bisa membantu mendukung kegiatan ini? Baik, Frater, saya akan mengumpulkan tim untuk membentuk panitia berkolaborasi bersama dengan tim kurikulum di sekolah dan juga mengajak guru-guru yang saya rasa memiliki potensi untuk pengembangan berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Baik Ibu, bagaimana Bu Marni bisa memastikan bahwa yang Selamat siang Frater, bagaimana perasaan Frater setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat siang Pak Yanto. Saya merasa cukup puas dengan sesi tadi. Meskipun saya sadar masih ada beberapa bagian yang saya rasa bisa diperbaiki.
Baik, Frater. Sekarang bagaimana Frater menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching yang tadi kita bicarakan, seperti kehadiran, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot? Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan secara aktif. Tetapi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya merasa masih bisa lebih mendalam lagi. Apa yang membuat Frater menilai demikian? Begini Pak Yanto, saya merasa sudah bisa hadir sepenuhnya dalam sesi coaching, dan coach tampaknya nyaman. Namun beberapa kali saya merasa pertanyaan saya kurang fokus, sehingga coach sedikit bingung menjawabnya. Itu Pak Yanto. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Frater? Silakan Pak. Saya mengamati tadi pada saat Frater mendengarkan coaching, ada beberapa